Berani juga kamu kembali. Lin, apa maksudmu ini? Kamu bertahan melawan modal asing selama 3 tahun, mengembangkan teknologi baru, menghabiskan semua aset Hong Sing. Kamu pikir uang pabrik jatuh dari langit? Modal asing mengandalkan keunggulan teknologi, menekan pabrik dalam negeri dengan keras. Kalau kita tidak menguasai teknologi di tangan sendiri, barulah itu benar-benar menghancurkan Hong Sing. Cheng Hai, kamu pikir aku tidak mengerti apa-apa? Fan Shan-yuan sudah memberitahuku. Modal asing kekuatannya besar, caranya kejam. Kamu fokus meneliti teknologi barumu. Melawan mereka, apakah ingin menghancurkan Hong Sing? Terbelakang berarti akan dipukul. Sekarang semua negara berusaha mengembangkan teknologi baru. Kalau kita berpuas diri dan tidak maju, langsung akan dihancurkan oleh modal asing dan dihancurkan. Cukup, pokoknya sekarang kamu sudah kembali. Mulai sekarang, semua proyek Hong Sing yang terkait modal asing diserahkan kepada lulusan lembaga Qingbei Fan Shan-yuan untuk ditangani sepenuhnya. Dia Kenapa? Dia lulusan lembaga Qingbei. Bidangnya teknik mesin dan fasih berbahasa Inggris. Proyek modal asing diserahkan padanya, saya tenang. Cheng Hai, sekarang juga serahkan segel resmi pabrik kepadanya. Tidak bisa, Direktur. Segel itu diberikan oleh almarhum Direktur langsung ke Pak Cheng. Semua urusan pabrik hanya boleh ditangani Pak Cheng. Kurang ajar. Sekarang Lin Er adalah direktur. Berani-beraninya kamu meragukan keputusan direktur. Kamu dipecat. Di mana satpam? Satpam. Bawa dia pergi. Pak Cheng, Pak Cheng. Halo semuanya, mulai sekarang, saya direktur baru. Harap bimbingan kalian semua. Kapan ada direktur baru? Direktur baru ini bisa apa tidak? Iya, bisa apa tidak? Saya duluan nyatakan sikap sebagai senior. Saya akan bantu sepenuhnya Direktur Zong mengembangkan Hong Sing. Guru, siswa berjanji mendukung Zong Lin 3 tahun. Sekarang tinggal 7 hari lagi. Tapi Zong Lin bertindak sewenang-wenang, dikendalikan orang jahat. Jika dalam 7 hari dia belum sadar, saya akan pergi untuk selamanya. Ada masalah? Kamu keberatan? Saya dari Hong Sing. Patuh pada direktur. Fan Shan-yuan, masih mau bilang apa? Cheng Hai. Sekarang kamu untuk pabrik sudah tidak ada kontribusi lagi. Wakil direktur pabrik ini, sebaiknya kamu serahkan. Lin, minta saya menyerahkan jabatan wakil direktur. Ini keputusanmu. Maksud Shan-yuan adalah maksud saya. Kak Hai, kata nenek, mulai sekarang, kamu adalah wakil direktur saya. Semua urusan pabrik ke depannya, akan kamu yang putuskan. Terima kasih atas kepercayaan direktur. Saya, Cheng Hai, bersedia berkorban sepenuhnya untuk masa depan Hong Sing. Jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Saya ingin Hong Sing baik-baik saja. Saya lebih ingin kamu baik-baik saja. Tinggal 7 hari lagi. Jika Zong Lin belum sadar saat itu, saya akan pergi untuk selamanya. Cheng Hai. Ini surat pemberhentian wakil direktur. Lebih baik kamu segera tanda tangani. Teknisi Cheng, walaupun jabatan wakil direktur dicabut, kamu tetap kepala teknik Hong Sing. Kedepannya, fokus saja memandu produksi di bengkel. Sudah, semua kembali bekerja. Cheng Hai. Selama beberapa tahun ini memanfaatkan kepercayaan direktur lama, kamu bertindak semaunya di pabrik. Hanya melihatmu, bukan direktur Zong. Menurutku, bukankah kamu harus lebih menahan diri? Kamu. Urusan antara saya dan direktur, belum giliranmu bicara. Cheng Hai, kau cuma bisa omong doang. Kuberitahu, sekarang hanya ada aku di hati Liner. Pencabutan jabatan wakil direktur pabrik kali ini hanya peringatan kecil. Lain kali, aku tak jamin Liner akan berbuat apa. Awasi langkahmu. Guru, siswa janji pada Anda, bantu Zong Lin 3 tahun. Kini 3 tahun telah usai siswa saatnya pergi. Hai. Kamu bilang apa tadi? Tidak bilang apa-apa, hanya rasa kamu sudah besar, bukan lagi gadis kecil yang 3 tahun lalu selalu bergantung padaku untuk segala hal. Dokumen tahun-tahun ini, kamu memang terlalu lelah. Kini kamu tinggalkan pekerjaan, nanti bisa temani saya dengan baik. Setelah saya serah terima pekerjaan Shan-yuan, kita akan menikah. Lin,
Setelah kamu buka dan baca saya akan pergi. Pergi. Iya bengkel, sangat bising kamu pulang asrama, dan istirahat besok akan kuberi kamu seluruh Yun Cheng pernikahan yang mengagumkan. Lin. Kepalaku sakit amat apa saya demam. Rasanya agak panas kuantar kamu ke RS. Xiao Liu. Saya percaya sifat Hai kamu setujui saja. Baik, Hai. Saya tahu kamu kurang senang, setelah nikah saya akan ganti rugi. Zhonglin. Tak ada lagi nanti. Pernikahan ini mewah sekali, kain merah di mana-mana, mas kawinnya mobil dan jam mewah. Direktur pasti susah payah untuk Cheng Gong. Cheng Gong kan jenius industri mesin. 3 tahun lalu, dia berhasil bawa Hong Sing yang hampir bangkrut ke panggung internasional. Direktur dan Hong Sing berusaha sekuat tenaga, itu wajar. Tapi ku dengar, jabatan wakil direktur dan kepala teknik Cheng Gong dicabut direktur, bahkan segel resmi diambil kembali. Beberapa hari lalu. Sekarang, bahkan bukan pekerja biasa. Kemampuan Cheng Gong hebat, jadi ibu rumah tangga, keahliannya terbuang percuma. Fan Shan Yuan ini yang baru lulus kuliah, anak muda belum berpengalaman, bahkan produk pabrik belum hafal semua. Bisakah dia memikul tanggung jawab kepala teknik? Siapa lagi yang berani menggosip di belakang? Awas saya pecat. Shan Yuan, sekarang kamu kepala teknik, juga wakil direktur pabrik. Perhatikan citra dirimu. Untuk apa kamu meladeni beberapa orang itu? Waktu baik sudah lewat. Kenapa Haige belum datang menjemput? Kurasa Cheng Hai jelas-jelas kesal padamu. Sengaja terlambat di hari pernikahan supaya kamu malu di depan seluruh Yun Cheng. Beberapa hari ini, aku sibuk proyek luar negeri. Memang mengabaikan Hai Ge. Hari penting seperti pernikahan, biarkan saja dia sekali ini. Aku akan cari dia sendiri. Lin Er. Jangan pergi, Lin Er. Hai Ge. Haige mana? Kenapa Haige tidak ada? Cheng Hai ini sengaja ngambek di hari pernikahan. Fan Shan Yuan, sekarang bawa orang cari Hai Ge kembali. Meski harus obrak-abrik seluruh Yun Cheng, bawa dia kembali. Hei, tukang sapu. Kamu tahu Cheng Hai pergi kemana? Cheng Hai pada hari kamu pecat dia, sudah membereskan barang dan pergi dari Hong Sing. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia pergi? Benar kata Cheng Hai, beberapa tahun ini, Hong Sing berkembang pesat. Sekarang dia kembali kebetulan baru melepaskan semua tanggung jawabnya, bersiap cari tempat untuk istirahat panjang. Istirahat apa? Kalau istirahat, mestinya setelah menikah denganku baru istirahat kabur dari pernikahan begini. Apa maksudnya? Aku juga tidak tahu jelas. Lalu kamu tahu dia pergi kemana? Benar-benar tidak tahu, aku cuma orang yang dia sewa sementara dia minta aku bantu urus semua barangnya. Ini foto 3 tahun lalu, foto bersama aku dan Hai Ge. Hai Ge, lihat foto ini bagus tidak? Bagus, sama seperti kamu di dunia nyata, sama-sama cantik. Ini 2 tahun lalu aku menabung belikan dia jam saku. Hai Ge, setiap dinas luar, 1-2 bulan bawa jam ini, kalau rindu padaku keluarkan dan lihatlah. Baik. Ini setahun lalu. Aku satu persatu melipat burung kertas, untuknya Hai Ge kali ini berpisah setahun. Ini yang kusiapkan 365 ekor burung kertas K1, setiap hari di dalamnya ada kata cinta dariku. Baik. Hai Ge. Hai Ge. Kakak Haige berkorban habis-habisan untuk Hong Sing. Tapi kakak malah tak percaya padanya, bahkan mencopot semua jabatannya. Adilkah ini bagi Haige? Mungkinkah aku benar-benar salah? Jangan aku cari Cheng Hai. Tidak. Kalian semua dibohonginya. Coba pikir, Lin Cheng Hai tahu seluruh Yun Cheng memperhatikan pernikahan kalian. Tapi dia sengaja tidak datang hari ini. Bukankah tujuannya untuk mempermalukanmu? Maksudmu? Dia sengaja berbuat begitu agar aku yang merendah? Betul, Lin Cheng Hai tanpa Hong Sing dia bukan siapa-siapa. Jangan sekali-kali cari dia. Tak butuh beberapa hari dia akan menemui jalan buntu dan pasti kembali minta maaf padamu. Pasti Cheng Hai kesal jabatannya sebagai wakil direktur dan kepala teknik dicopot. Lalu dia bersikap kekanak-kanakan seperti ini. Untung ada kamu atau aku benar-benar tertipu.
Ini salahku. Aku tak bisa hentikan Cheng Hai. Cheng Hai. Kau jadikan aku bahan tertawaan seluruh Yun Cheng. Tunggu kau kembali, aku akan buat kau berlutut dan minta maaf di depan semua orang Hong Xing. Cheng Gong. Direktur Zhang. Baru saja saya keluar, Anda sudah mencari saya. Kau kan yang terhebat di bidang mesin di Dacia. Dulu berkali-kali saya undang kau bergabung dengan lembaga penelitian Dacia, tapi kau selalu tak mau tinggalkan Hong Xing. Yang tak saya sangka, Direktur Hong Xing tidak mengenali bakat dan malah memecatmu. Sekarang, atas nama lembaga penelitian Dacia, saya kembali mengundang Anda untuk menjabat kepala insinyur. Cheng Hai saat ini, dengan grup Santian sebagai pemimpin, modal asing terus-menerus mencaplok kita perusahaan-perusahaan Dacia kita. Hanya teknologi baru yang Anda kembangkan yang dapat menyaingi mereka. Selama 3 tahun untuk membalas budi guru, saya membantu Zonglin sepenuh hati mengembangkan Hong Xing. Kini, urusan pribadi sudah selesai. Saatnya saya berbakti untuk Dacia, Direktur Zhang. Saya bersedia bergabung dengan lembaga penelitian Dacia. Kak Hai. Kapan kau kembali? Kak Hai. Kakak, bulan ini kau apa kerjamu? Tak peduli pabrik, bengkel berhenti produksi. Berhenti produksi. Asal ketemu Kak Hai, aku tak peduli. Hong Xing yang dibangun Kak Hai dan ayah, kau hancurkan. Kak Hai tak mau kembali. Aku direktur pabrik, cara jalankan Hong Xing urusanku. Kalau tak tahan, pergi saja. Kau. Tampaknya, Hong Xing akan hancur di tangan Zonglin. Baik, Hong Xing tak butuh aku. Aku mundur. Sudah selesai. Tunjangan dipotong 80%. Gaji tak cukup untuk makan. Benar. Bonus tahun ini dipotong semua Pak Fan, bahkan mau tarik kembali dividen saya dari tahun lalu ini, kan mau memaksa orang ke jalan buntu. Keluarga 5 orang saya tunggu makan. Kalau begini terus, mana bisa hidup? Menurut saya lebih baik keluar saja. Ngumpul di sini ngapain? Tidak kerja? Direktur, kami semua kan dulu ikut direktur lama berjuang. Anda biarkan Fan Shanyuan jadi anjing modal asing. Kami diam saja, tapi dia langsung potong gaji kami 80%. Ini harus ada penjelasan. Kalau begini terus, Hong Xing menurut saya tidak lama lagi bakal tutup. Kalau dulu dengar Cheng Gong melawan modal asing, kami tidak akan sampai miskin begini. Betul. Iya, kalau Cheng Gong masih ada. Diam semua. Saya paham, kalian semua berkomplot dengan Zong Jing. Song Jing? Apa hubungannya dengan Zong Jing? Baik, hari ini yang mau pergi? Saya tidak akan menahan. Hong Xing saya pabrik besar ratusan orang, bukan tanpa kalian beberapa puluh orang lalu tidak bisa jalan. Kita pergi. Hai Ge, kamu di mana? Liner rindu sekali. Rekan-rekan, dalam 2 tahun ini, di bawah pimpinan Cheng Hai, lembaga penelitian Dacia, kita telah berhasil menguasai teknologi presisi. Akhirnya, kita tak lagi tergantung modal asing. Saya umumkan, mulai saat ini, Cheng Hai resmi menjabat sebagai direktur lembaga penelitian Dacia. Kehadiran Bapak Cheng adalah anugerah bagi Dacia. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Zhang dan semua rekan. Saya, Cheng Hai, akan pimpin lembaga ini, bawa teknologi presisi Dacia ke tingkat dunia. Baik. Direktur Cheng, sekarang, teknologi presisi sudah berhasil dikuasai. Kita harus manfaatkan momentum, ajukan proyek untuk bersaing dengan modal luar negeri. Ini sangat penting. Saya harap Anda yang memimpin. Ya, saya tak akan mengecewakan. Oh ya, hari ini ada sekelompok teknisi baru yang melapor. Mereka ini datang karena Anda jadi direktur baru. Kebetulan, Direktur Cheng bawa data tender dan anggota baru.
ke kantor pusat. Direktur Cheng. Direktur Cheng. Direktur Cheng. Xiao Jing, Cheng Wu, Yong Qiang. Kenapa kalian datang ke sini? Karena buku panduan yang kau tinggalkan dulu. Saya baca setiap hari, belajar banyak teknologi, makanya bisa masuk lembaga ini. Maksudku, kenapa kalian tak tinggal di Hong Sing? Bang Hai, setelah kau pergi, Zonglin dan si manisnya setiap hari mengirim uang ke modal asing seperti anjing. Di antara modal asing, yang paling beruang adalah grup Santian. Fan Shanyuan itu hampir-hampir ingin menyerahkan semua saham Hong Sing ke grup Santian. Xiao Jing, terima kasih. Tak kusangka kau biasa bawa salep dan obat pereda nyeri. Bukan kebiasaan. Ini karena aku ingat segalanya tentang Bang Hai. Bang Hai, kau di mana? Kenapa menghindariku? Apa yang kau lakukan? Pabrik tak kau kunjungi, kerja sama tak kau bahas. Hong Sing akan kau hancurkan. Tanpa Bang Hai, untuk apa semua ini? 2 tahun lalu, kau begitu kejam pada Xiao Hai. Kau lukai hatinya. Saat memaksanya, kenapa tak kau tahan? Pikirkan Lin, Hong Sing dapat proyek lembaga penelitian. Cheng Hai lihat Hong Sing sekarang lebih baik, pasti dia menyesal lalu kembali. Ya, dapatkan proyeknya, besarkan Hong Sing. Bang Hai akan perhatian padaku. Saat Zonglin sadar Cheng Hai si sampah itu bahkan tak setara sehelai rambutku, pasti dia akan berpaling padaku. Lelang siang ini hanya satu pabrik yang teknologinya memenuhi standar. Hong Sing. Pabrik Dacia. Ditekan modal asing, teknologinya mandek. Yang paling canggih ternyata teknologi yang saya tinggalkan di Hong Sing 3 tahun lalu. Lakukan sesuai prosedur. Cheng Hai ini berani mengusir kita. Padahal aku sudah minta maaf pada Kak Hai. Kenapa dia tetap tak mau memaafkanku? Liner kita hampir tertipu oleh Cheng Hai. Dia sama sekali bukan direktur lembaga penelitian, karena lembaga penelitian memberi proyek ke Hong Sing. Lihat. Apa? Kalau aku sukseskan proyek ini, Kak Hai bisa kembali ke Hong Sing. Kak Hai, akan kutunjukkan, aku pimpin Hong Sing ke puncak tertinggi, tak akan kubiarkan siapapun merebut cintamu padaku. Kalau aku sukseskan proyek ini, Kak Hai bisa kembali ke Hong Sing. Kak Hai, akan kutunjukkan, aku pimpin Hong Sing berdiri di puncak, tak akan kubiarkan siapapun merebut cintamu dariku. Shanyuan, kau ke bengkel, suruh mereka bergerak. Aku akan beritahu kabar baik ini pada nenek. Lin R. Cheng Hai terkutuk ini, nanti kita lihat. Nenek. Nenek, jangan cemberut begitu. Aku datang untuk beritahu kabar baik. Hai Ge, sebentar lagi bisa pulang. Sekarang justru aku tidak berharap Xiao Hai kembali. Hai Ge, sebentar lagi bisa pulang. Sekarang justru aku tidak berharap Xiao Hai kembali. Nenek, aku tahu selama ini nenek terus menyalahkanku, tapi sebagai direktur pabrik, banyak hal tak bisa kuhindari. Kali ini bisa menangkan proyek tender baru, pasti bisa jadikan Hong Sing pabrik nomor 1 di Yuncheng. Direktur. Di bengkel tak ada yang mau mulai kerja. Cepat lihatlah. Apa? Para karyawan bilang, kecuali gaji mereka selama 2 tahun ini dibayar dulu, kalau tidak, mustahil mulai kerja. Hong Sing kan perusahaan terkemuka seprovinsi, masa mungkin menunggak gaji buruh? Hong Sing kan perusahaan terkemuka seprovinsi, masa mungkin menunggak gaji buruh? Dulu untuk minta maaf ke Santian 3 juta, habiskan semua dana pabrik. Dana pabrik habis, gaji buruh tak bisa dibayar. Direktur. Sekarang kita terima proyek lembaga penelitian, kalau tidak bisa diserahkan tepat waktu, maka Hong Sing benar-benar tamat. Direktur, aku duluan ke bengkel tenangkan pekerja. Lin. Sebenarnya, cari uang aku masih ada satu cara. Apa itu? Jual seluruh Hong Sing ke grup Santian. Jual Hong Sing ke Santian? Jual Hong Sing ke Santian? Modal asing selalu licik dan jahat. 18 pabrik di Nansheng karena menerima investasi yang mereka sebut benar-benar dikendalikan mereka. 50 tahun. Selama 50 tahun ke depan, tidak bisa memproduksi atau menjual produk Dacia sendiri. Hanya bisa melihat modal asing monopoli pasar Dacia. Tidak boleh.
Sekali-kali tidak. Kakak Hai bilang jangan percaya kata-kata grup Santian sedikit pun. Lin, percayalah padaku. Setelah proyek lembaga penelitian selesai, Cheng Hai lihat Hong Xing bangkit, dia pasti akan kembali. Ya. Asal kakak Hai bisa kembali, aku rela jual Hong Xing ke grup Santian. Kakak Hai, kamu kenapa? Tidak enak badan. 6 tahun lalu, aku janji pada guru 2 hal. Pertama, membantu Hong Xing bangkit sudah kuselesaikan. Kedua, pertunangan dengan kakakmu. Tapi aku, Kakak Hai, sebenarnya, janjimu pada guru yang kedua. Masih ada cara bisa diwujudkan. Jing, aku dan kakakmu tidak mungkin bersatu. Hai Ge, aku juga anak gurumu. Kalau kau tidak keberatan, aku mau menikah denganmu. Jing, aku, Direktur. Direktur, sudah berapa hari ini, proyek dari Hong Xing sama sekali tidak ada kemajuan. Jing, wajahmu kenapa sangat merah, demam? Cheng Wu. Apa yang terjadi dengan Hong Xing? 2 tahun terakhir Fan Shan Yuan untuk menyenangkan grup Santian memeras pekerja dengan gila-gilaan sejak tahun lalu, tidak lagi membayar gaji pekerja. Kenapa bisa begini? Kalau saja aku tahu Fan Shan Yuan sebodoh ini, saat dia pertama masuk pabrik harusnya kakakmu memecatnya. Kalau kakakmu mau mendengarkan satu kata darimu, kita tidak akan sampai meninggalkan Hong Xing. Sayangnya aku dan guruku bersusah payah mengelola Hong Xing akan hancur di tangan Zonglin. Hai Ge. Hai Ge. Jing, kamu mau apa? Hai Ge, aku mohon selamatkan Hong Xing. Berdiri dulu. Jangan selamatkan. Kenapa harus selamatkan? Kau yang membangun Hong Xing jadi perusahaan terkemuka. Tapi tubuhmu sendiri penuh penyakit. Dia, Zonglin, demi seorang pria tak berguna, mencopot jabatanmu sebagai wakil direktur dan kepala teknik sama sekali tak boleh diselamatkan. Hai Ge, Hong Xing bukan hanya milik Zonglin sendiri, masih ada seluruh ratusan karyawan. Mereka mengikuti ayah, mengikuti Hai Ge, dengan keringat dan darah membangun setiap batu bata Hong Xing. Mereka semua pahlawan Hong Xing, kita tak bisa mengabaikan mereka. Hai Ge. Direktur, jangan setujui. Guru, Anda telah mengajar saya 3 tahun, kebaikan Anda sangat besar. Dalam 3 tahun ini, saya akan bantu Liner sungguh-sungguh membuat Hong Xing kita bangkit kembali. Saya bisa selamatkan Hong Xing, tapi saya tak akan ke Hong Xing. Sebagai direktur, saya bisa sementara alokasikan sebagian dana untuk darurat Hong Xing. Terima kasih, Hai Ge. Sudahlah, tak usah berterima kasih. Sebenarnya, saya tak ingin bantu Zonglin, hanya khawatir dengan perusahaan Santian. Saat ini Hong Xing cuma bisa andalkan Santian, bergantung pada Santian. Aku khawatir Zonglin terdesak dan terbujuk Fan Shan Yuan, terbujuk oleh Fan Shan Yuan, akan jual Hong Xing ke Santian. Tidak mungkin, Hai Ge. Hong Xing adalah usaha yang dibangun ayahku dengan jerih payah puluhan tahun. Hingga sesukses ini, kakakku, sekalipun sangat percaya kata-kata Fan Shan Yuan, seharusnya tidak akan bodoh sampai sejauh itu menyerahkan perusahaan ayah begitu saja kepada orang lain. Itu juga belum tentu. Sekarang kita hanya bisa berharap Zonglin masih punya sedikit kesadaran. Direktur. Ternyata benar, Santian ingin akuisisi Hong Xing. Zonglin ini, Xiao Jing, kamu segera kembali ke Hong Xing, kendalikan situasi di sana. Aku siap-siap dulu, Peng Yongqiang dan Cheng Wu nyusul segera. Baik. Direktur Jia. Segel resmi Hong Xing ada di sini. Semoga Direktur Jia sudi membimbing. Bagus, bagus, kerja bagus, Fan Shan Yuan. Mulai sekarang, direktur pabrik Hong Xing yang baru adalah kamu. Terima kasih, Direktur Jia. Fan Shan Yuan, bajingan. Zongjing, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan segelnya. Jangan harap. Hari ini, sekalipun segel ini harus kuhancurkan, tak akan kuserahkan padamu. Nona Zongjing, kau lihat jelas ini, kakakmu Zonglin yang ditandatangani sendiri kontrak pengalihan Hong Xing. Omong kosong, kakakku pasti dibodohi oleh kalian. Mana mungkin dia menyerahkan jerih payah ayahku begitu saja pada orang lain? Ini tertulis jelas, mana mungkin palsu, direktur pabrik Zonglin sendiri yang bilang, Hong Xing tanpa Cheng Hai tidak akan bertahan. Kalau begitu cepat atau lambat bangkrut, lebih baik dijual pada kami. Paling tidak dapat uang. Diam kau. Ketua Zhang, rekan-rekan pekerja, apakah kalian rela melihat usaha direktur lama dirampas perampok ini?
Xiao Jing benar. Waktu Cheng Hai ada, tak berani kalian semena-mena. Sekarang Cheng Hai tidak ada, langsung mau merebut pabrik. Aku lawan kalian. Aku lawan kalian. Ya, lawan mereka. Lawan. Rakyat jahat. Rebut segel resminya. Direktur Jia, Anda orang pintar. Perkataan penjudi seperti Fan Shanyuan bisa dipercaya, hari ini dia hianati Hong Xing, besok dia hianati Anda. Zongjing, jangan asal bicara di sini. Direktur Jia, dia adu domba. Saya kepada Anda, sedangkan kepada Santian sungguh sangat setia. Pak Jia, Santian ingin ambil alih Hong Xing hanya demi untung. Sebelum kesini, Kepala Lembaga Penelitian Dasia Cheng Hai menitip pesan. Siapa ganggu Hong Xing? Ia lawan sampai akhir. Ini, Anda yakin mau cari masalah? Cheng Hai. Benarkah? Pak Jia, jangan dengar omong kosongnya. Sejak Cheng Hai diusir Zonglin, ia tak punya perasaan pada Hong Xing. Sudah tak peduli nasibnya. Siapa bilang Haige tak peduli Hong Xing? Saat teknologi barunya mulai diproduksi, Hong Xing pasti bisa bangkit. Fan Shanyuan dengar, Cheng Gong tak sepertimu. Si egois licik. Dia janji lindungi Hong Xing. Kalau kalian paksa, Cheng Gong takkan lupakan Santian. Baik. Hari ini, aku beri muka pada Cheng Hai. Tapi nanti, akan kuperlihatkan akibat menghina Santian. Pak Jia jangan pergi. Bagaimana aku? Pak Jia, Fan Shanyuan, mau kemana lagi? Ketua, aku salah. Xiao Jing. Bukan, kakakmu bilang pabrik sudah tak tertolong, aku baru hubungi grup Santian, aku cuma mau menolong semua orang. Fan Shanyuan, diam kau. Hong Xing bisa terpuruk seperti hari ini semua gara-gara kamu, Ketua Zhang. Ya, Jaga dia baik-baik, setelah tender selesai baru kita hitung dengannya. hei. Xiao Jing Cheng Hai sekarang baik-baik saja. Tenang saja Cheng Hai, baik-baik saja sebentar lagi. Dia pulang menemui kita. Bagus. Bagus. Kenapa masih bengong? Xiao Jing dan Cheng Hai ini berjuang di depan untuk Hong Xing, kita juga harus melakukan tugas kita dengan baik menyambut Cheng Hai pulang. Selamat datang pulang, Cheng Hai. Cheng Hai sudah lama tidak pulang ya? Ia benar-benar tak berubah sedikit pun. Cheng Hai bukan direktur Cheng kami, mohon maaf atas keraguan kami sebelumnya kepada Anda. Tidak apa-apa, sudah berlalu semua. Haige. Aku, Xiao Hai. Xiao Hai, kamu benar-benar pulang. Nenek. Nenek. Tenang saja, Nek, masalah grup Santian sudah kami selesaikan. Hong Xing segera akan menerima dana dan dukungan teknologi baru. Kedepannya pasti akan semakin baik. Bagus-bagus sekali gurumu dulu tidak salah menilai orang. Nenek. Kamu ini anak bandel. Kalau bukan karena Xiao Hai, Hong Xing sudah hancur di tanganmu. Nenek, aku tahu salah. Tahu salah buat apa? Kata ayahmu tak satu pun kau ingat. Kurasa posisi direktur pabrik ini jangan kau pegang lagi. Serahkan pada Jing. Nenek, Sudah diputuskan. Shifu, Ayah, Haige datang menjengukmu. Haige sekarang sungguh hebat. Dia kepala lembaga penelitian. Sekarang, Anda gurunya. Shifu, beberapa tahun ini Hong Xing banyak perubahan. Saat ini sedang menghadapi kesulitan, tapi aku percaya Jing. Saat dia jadi direktur, pasti bisa pimpin Hong Xing bangkit kembali. Nanti, beban di pundak seseorang akan makin berat. Sudah, Jing. Ayo kita pergi. Haige. Ada hal yang kalau tak kukatakan sekarang, mungkin tak ada kesempatan lagi. Lagi pula, Jing, Haige, aku suka padamu. Jing, selama ini perasaanmu padaku aku rasakan. Hanya, kau katakan ini sekarang. Saat ini modal asing masih mengincar pasar Daxia. Aku segera pimpin tim untuk riset tertutup teknologi lebih canggih. 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, aku tak bisa pikirkan lain. Aku tak bisa beri janji. Orang akan terpenjara oleh yang tak didapat di masa muda. Haige. Sejak hari pertama kau datang ke Hong Xing, aku sudah suka padamu. Haige. Jing. Kamu ini. Terima kasih. Hatiku tidak bisa menerima orang lain lagi.
Hai, mari kita menikah. Tidak peduli 10 tahun, 20 tahun, aku akan menunggumu. Baik. Baik. Hai, enak. Enak. Hai. Aku bawakan buah. Terima kasih niat baikmu. Tapi aku tidak suka mangga. Hai. Aku hanya ingin menyampaikan permintaan maaf. Maafkan aku kali ini. Hai. Coba makan sepotong. Kakak. Apakah kakak tidak tahu Hai alergi mangga? Apa? Apakah kakak tidak tahu Hai alergi mangga? Aku bahkan tidak tahu Hai alergi mangga. Hai, tentang kakak, Tenang. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Oh ya, Jing. Aku perhatikan banyak peralatan di sini sudah tua. Harus cari waktu untuk perawatan menyeluruh. Hai. Berikan aku kesempatan lagi. Lin, kita sudah selesai. Kuharap kau tidak mengganggu lagi. Apalagi, aku dan Jing sudah. Direktur, tentang mesin baru itu aku agak kurang bisa mengoperasikannya. Bisakah Anda bimbing? Aku saja yang pergi. kakak, dengarkan Hai, jangan terus mengganggu, ini lebih baik untuk kalian. Jing, kakak bisa berikan apapun padamu. Kembalikan Hai padaku, boleh. Bangun dulu. Kak dulu saat Hai ada di sisimu, kau tak menghargainya. Sekarang Hai telah pergi, kau ingin dia kembali. Di dunia ini mana ada hal semudah itu? Tapi, kak sudah menyadari kesalahannya. Paku yang tertancap di kayu. Bisa dicabut. Tapi bekas lukanya tak bisa hilang. Minggir. Jing, hati-hati. Kamu baik-baik saja. Hai, jangan pergi. Jangan pergi. Hai. Hai. Aku pasti akan menemukanmu. Hai. Panas tidak? Minum pelan-pelan. Panas tidak? Seharusnya tidak begini. Hai. Kau akan pergi ke lembaga penelitian untuk penelitian tertutup. Sebenarnya ada waktu istirahat 1 minggu. Tapi sekarang karena aku terluka, semua tertunda. Tidak apa-apa. Satu-satunya yang kuperdulikan hanya kamu. Hai. Kau pergi kali ini akan puluhan tahun. Aku sangat khawatir. Tenang. Yongqiang dan Cheng Wu akan ikut bersamaku. Hai. Sebelum kau pergi, tinggalkanlah kenangan untukku.
Xiao Hai, pergi kali ini kenapa sampai puluhan tahun? Nenek, tidak tahu. Apakah bisa bertemu lagi? Nenek, jangan menangis. Bantu nenek kembali beristirahat. Ketua Zhang, Hongxing baru lewati masa sulit, sekarang sedang bangkit. Urusan bengkel. Harap kau perhatikan. Pasti. Kak Hai kali ini melawan aliansi 8 negara. Entah berapa banyak kesulitan yang akan kita hadapi ke depannya. Kalau ada yang bisa kubantu, atau butuh Hongxing, ingatlah untuk menghubungiku. Dan kamu harus ingat aku. Aku pasti ingat. Kak Hai, waktunya hampir habis harus berangkat. Aku pergi dulu. Kak Hai. Kak Hai ini labu cendana buatanku, semoga semuanya lancar. Penelitian butuh kita semua bekerja keras siang malam berlomba dengan waktu. Tak ada waktu untuk memainkan labu yang tak berguna. Kak Hai. Kak Hai. Kenapa kamu tak mau memaafkanku? Pengrajin negara negara besar. besar. Kak Hai, Sudah lama menunggu. aku sangat merindukanmu. Xiao Jing. 20 tahun lalu kita menikah. Tapi aku tak pernah memberikanmu pesta pernikahan. Hari ini aku ingin menebus penyesalan itu. Xiao Jing, maukah kau menikah denganku? Penampilanmu dengan gaun pengantin sudah kubayangkan selama 21 tahun ke depannya akan kutemani kamu lihat matahari terbit jalan-jalan ke pasar. Waktu yang terlewat akan kita kejar sehari demi sehari. Xiao Jing, aku mencintaimu. Sejak 21 tahun yang lalu, hari kita mendaftarkan pernikahan tak pernah berubah. Kak Hai. Aku telah menunggumu selama 21 tahun penuh 2 jam yang lalu ketika melihatmu keluar dari lembaga penelitian, aku sangat ingin memelukmu erat-erat. Tapi ketika aku melihat kau melamar Xiao Jing, aku baru menyadari dunia kita tak lagi bersinggungan. Tapi aku sangat ingin melihatmu lagi. Seolah itu jadi harapan kosong. 21 tahun, perasaan tanpa hasil ini sudah waktunya kulepaskan. Apakah yang menikah di dalam bernama Cheng Hai? Benar, pengantin prianya Cheng Hai. Fan Shan Yuan. Fan Shan Yuan. Mau apa dia datang? Hari ini hari pernikahan Xiao Jing dan Cheng Hai. Jangan-jangan dia mau buat onar, tidak boleh. Aku harus hentikan dia. Cheng Hai, ini salahmu. Kau buat aku mendekam 20 tahun di penjara. Kalau bukan kau, aku sudah hidup enak di grup Santian. Kalau aku tak bisa dapatkan, kau juga jangan harap. Matilah, Cheng Hai. Hai Ge, lari cepat. Kau juga jangan harap. Matilah, Cheng Hai. Kakak, Cheng Hai, kau pantas mati. Zhonglin, Zhonglin, kakak, panggil ambulans. Hai Ge. Kau? Akhirnya mau lagi bicara padaku. Sudah, jangan bicara dulu. Tidak. Ini mungkin terakhir kalinya aku bicara padamu. Hai Ge.
Selama ini aku terus menyakitimu. Kini aku dapat akibatnya dan merasakan perasaan tak dicintai ini. Sakit sekali. Xiao Jing, Kakak, nanti hiduplah baik-baik dengan Haige. Kalau ada kehidupan berikutnya, kakak tak akan menyerahkannya padamu. Zonglin. Zonglin. kakak, Zonglin. Kak. Zonglin. Kak. Cheng Hai sudah kembali. Haige sudah pulang. Apa aku benar-benar tidak mati? Aku kembali ke 20 tahun lalu. Selamat datang. Haige sudah pulang. Apa aku benar-benar tidak mati, bahkan kembali ke 20 tahun lalu? Selamat datang. Sekarang tahun berapa? Direktur, kenapa? Sekarang tahun 1988 hari kepala teknik Cheng pulang dari Eropa. 1988. Ah, Apa aku benar-benar terlahir kembali? Bukankah itu berarti aku bisa bersama Haige kembali? Lin Lin. Selamat datang, selamat datang. Haige. Lin Lin. Sudah, Lin Lin banyak orang lihat. Aku tidak akan melepas, aku tidak akan melepas. Aku tak akan kehilanganmu lagi. Liner. Kenapa tak menungguku? Liner ini apa? Fan Shan Yuan, mulai hari ini kau dipecat. Haige. Kau istirahatlah, dokumen ini akan aku periksa. Lin Lin. Hari ini kau kenapa? Selama setahun aku tidak ada. Apa yang kau alami? Selama beberapa tahun ini aku tidak ada. Apa yang kau alami? Kenapa menangis? Katakan padaku siapa yang mengganggumu? Tidak ada. Hanya saja tahun-tahun ini. Aku benar-benar merasakan kesulitanmu. Baik, kalau begitu hari ini aku akan menikmati pelayanan Lin Linku. Oh ya Lin Lin. Aku mau bentuk tim riset melawan monopoli teknologi Santian. Tapi, Aku ikut kata Kak Hai, aku percaya padamu. baik. Aku pasti tak akan mengecewakanmu. Karena aku diberi kesempatan untuk memulai lagi, aku harus menghargai Kak Hai. Lin Lin, kenapa denganmu? Kenapa menangis lagi? Belum puas dipeluk. Tak akan pernah puas. Seumur hidup pun takkan puas. Lin Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Aku cuma mimpi buruk. Di mimpi itu, aku kehilanganmu. Sudah kucari tak ketemu. Dasar bodoh. Yang di mimpi itu kebalikannya. Kak Hai, kita menikah, yuk. Kak Hai, ayo kita menikah. Baik. Pengantin pria datang.